Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tak bergeming dalam upaya pengusutan dugaan kepemilikan wilayah tambang Blok Medan dengan memanggil Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasubah. Bobi merupakan wali kota Medan, Sumatera Utara, sekaligus menantu Presiden Joko Widodo Jokowi, sedangkan Kahiyang adalah putri Jokowi. Selain itu, KPK juga masih belum mau memastikan sejauh mana dugaan keterlibatan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM saat itu. Diketahui Bahlil Lahadalia telah resmi menjabat sebagai Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024. Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya masih menunggu perkembangan persidangan perkara penerimaan suap dan gratifikasi terdakwa Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasubah. Sebab sebutan Blok Medan yang diduga milik Bobi Nasution atau Kahiyang Ayu terungkap dalam persidangan Abdul Ghani Kasubah. Di sisi lain, kata Asep, saat ini KPK masih menangani kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU tersangka Abdul Ghani Kasubah serta kasus dugaan suap tersangka pengusaha tambang sekaligus mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif alias Ucu. Kasus dugaan suap Abdul Ghani Kasubah dan Muhaimin Syarif terkait dengan 3 objek. Satu diantaranya pengurusan pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP ke Kementerian ESDM yang ditandatangani Abdul Ghani Kasubah selaku Gubernur Maluku Utara sebanyak 37 perusahaan kurun tahun 2021 hingga tahun 2023 melalui tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu. Ini terkait dengan masalah Blok Medan ya, memanggil saudara Bobi dan istrinya. Terkait dengan perkara Malut yang saat ini saya jawab dari bawah dulu ya. Di penyidikan itu tidak tidak ada yang akan Blok Medan. Jadi Blok Medan itu pertama kali yang saya dengar itu di persidangan dari kepala dinas dari kepala dinas kalau tidak salah, seingat saya dari kepala dinas yang mungkin itu pernyataan itu untuk menggambarkan atau mewakili pada macam-macam daerah tambang mungkin blok, tapi yang jelas disebutkan sama kepala dinas tersebut. Nah, saat ini perkara yang sedang kita tangani adalah perkara suapnya yang dari AGK ini yang sedang saat ini disidangkan. Suap terhadap AGK ya, baik itu pengurusan izin maupun juga suap jabatan untuk mendapat jabatan itu. Nah, yang kedua adalah yang sekarang sedang ada di dalam penyidikan, yaitu perkara suapnya dengan tersangka saudara MS Muhaimin Syarif atau alias Ucu yang sudah itu. Nah, perkara sementara perkara itu. Nah, ke depan apabila dalam penuntutan nanti ya, ditemukan adanya perkara tindak pidana korupsi baru, tentunya penuntut umum akan membuat laporan perkembangan penuntutan. Ya kita tunggu ya, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, memastikan istilah Blok Medan ada nggak sih di BAP itu? Tidak ada. Di persidangan itu yang menyampaikan adalah Pak Kepala Dinas tadi. Karena sebetulnya kita tidak itu mungkin seperti ini istilah saja gitu. Bloknya sendiri di ini tidak ada yang namanya bloknya. Pengetahuan kami ya. Silakan di ini, jadi bloknya itu berdasarkan kecamatan kalau tidak salah. Jadi nama blok tambang itu kecamatan apa gitu di sana. Oh,
blok ini jadi nama kecamatan. Ada beberapa di rekam itu, di data-data yang ada, data resmi ya. Jadi di data itu tidak ada yang namanya. Makanya kami tidak mengacu ke nama itu, karena memang tidak yang ada itu nama kecamatannya. Jadi ada di kecamatan apa, ya bloknya, blok tambang kecamatan itu. Kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, dan tidak ada yang namanya. Nah, kemungkinan besar sebutan itu ya sebutan yang disampaikan tadi oleh kepala dinas. Melihat keterlibatan dari Pak Menteri BKPM mungkin ya, tapi saat itu kan BKPM, karena kalau merujuk ke perkaranya saat itu yang disebut Pak Bahlil ini adalah Menteri BKPM di sini. Dalam perkara KPK apakah saudara keterlibatan dari BKPM dan lain-lainnya? Seperti saya jelaskan bahwa penanganan perkara saat ini adalah terkait dengan suapnya AGK dan juga terkait dengan TPPU-nya dan terkait juga dengan Muhaimin Syarif. Ada pengurusan, jadi pengurusan dari BIUK ini ya, BIUK ini kewenangan dari gubernur adalah untuk memberikan rekomendasi. Jadi saat ini gubernur tidak lagi diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan. Tapi izin usaha pertambangannya nanti adanya di Kementerian ESDM. Nah, hanya saja tetap gubernur itu ada kewenangan untuk menerbitkan tadi rekomendasi. Jadi rekomendasinya tetap harus dari gubernur. Kemudian setelah dapat rekomendasi, diuruslah izinnya ke ESDM. Nah, seperti itu. Jadi Kementerian BKPM memang kami akan lihat lagi gitu. Itu masuknya di mana gitu, karena antara gubernur pengurusan itu dengan Kementerian ESDM seperti itu. Nah, tumpang tindih, kalau tumpang tindih kewenangan alurnya sih seperti itu. Makanya BKPM itu kan badan koordinasi penanaman modal. Nah, badan koordinasi penanaman modal. Nah, sedangkan yang sedang kita tangani itu adalah terkait dengan penerbitan IUK, penerbitan izin usaha. Tadi skemanya, kalau seseorang ingin misalkan mendapatkan izin tambang, itu, nah, dapat ininya dari gubernur. Dari gubernur itu dapat rekomendasi, kemudian untuk izinnya ke Kementerian ESDM. Gitu. Nah, nanti apakah nanti penanaman modalnya di mana gitu? Apakah masuk dari situ? Tapi kalau pengurusan IUK-nya seperti itu, gitu. Seperti itu ya. Nanti kita di pendidikan kita akan seperti apa prosesnya. Tapi yang saat ini sedang berjalan baru sampai di situ. Sebelumnya, Bobi Nasution tak mau berkomentar banyak terkait dengan munculnya istilah Blok Medan dalam persidangan Abdul Ghani Kasubah. Menurut Bobi, hasil persidangan tidak etis dikomentari. Demikian laporan tim Teras Sabirlah Luhu dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabirlah Luhu, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.